Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rezki Rahmatullah. Kali ini saya akan melanjutkan bahasan mengenai IoT, yaitu pada project kedua untuk menyalakan LED menggunakan handphone. Jadi bahan yang akan saya gunakan di sini adalah yang pertama adalah Arduino Mega, kemudian ada Node MCU, ada whiteboard, kemudian ada LED serta ada resistornya bisa menggunakan 150 ohm atau 100 ohm ya. Kemudian ada kabel jumper serta ada kabel-kabel untuk uploadnya ya, seperti ini. Jadi untuk bahasan kali ini, hal penting yang harus kalian pelajari pertama kali adalah komunikasi serial, karena saya akan menggunakan komunikasi serial antara Arduino Mega dengan Node MCU. Nah, sebelum lanjut ke bahasan codingan serta prakteknya, jangan lupa untuk subscribe dulu. Kita langsung saja bahasan mengenai cara untuk koneksi atau wiring antara Node MCU, kemudian Arduino Mega, dan juga LED serta resistornya. Kita langsung saja. Nah, sekarang saya akan koneksikan setiap part yang dibutuhkan pada project IoT kedua ini. Pertama, kita koneksikan antara whiteboard dengan Node MCU-nya. Pastikan RX, TX, dan ground-nya dipasang di whiteboard seperti ini. Kemudian LED-nya di sini saya punya 3 warna. Saya gunakan dulu sebagai contohnya satu saja, warna merah. Nah, untuk mengetahui mana positif dan negatifnya, kalian bisa lihat di fisik LED-nya. Yang pendek itu negatif, yang panjang itu positif. Atau kalian juga bisa menggunakan multimeter. Nah, saya pasang di sebelah sini. Oke, kemudian kita hubungkan antara Node MCU-nya ke Arduino Mega. Seperti yang sudah saya tutorialkan di awal, untuk serial komunikasi, pastikan tag RX-nya terhubung dengan Node MCU. Nah, di sini tag RX1 yang akan saya gunakan. Oke, kemudian ground-nya seperti ini. RX dari Arduino Mega harus terhubung dengan TX di Node MCU. Nah, kemudian RX dari Arduino Mega harus terhubung ke RX-nya Node MCU. Seperti ini. Kemudian ground-nya kita sama-samakan hubungkan. Seperti ini. Nah, kemudian untuk resistornya dihubungkan dengan kaki positif yang ada pada LED. Sisi lain dari kaki resistor hubungkan dengan pin yang ada pada Arduino Mega. Saya gunakan pin 2 seperti ini. Kemudian ground dari
LED-nya harus terhubung dengan ground yang ada di Arduino Mega. Jadi seperti ini untuk wiringnya. Setelah ini kita bisa coba langsung pada codingannya ya, seperti ini ya. Oke, sekarang kita sudah ada di codingan untuk Node MCU-nya. Kenapa saya menggunakan Node MCU dengan Arduino Mega? Karena saya mengasumsikan bahwa teman-teman sekarang sedang melakukan project untuk banyak sensor yang harus dikendalikan oleh IoT. Jadi sebagai contohnya nanti saya akan buatkan hanya menggunakan Node MCU-nya saja. Sekarang mari kita lihat codingannya. Di sini sama hal dengan untuk mengaktifkan WiFi. Ini harus ada SP826 wifi.h, WiFi kliennya, karena ini sebagai server dan klien, maka ada dua di sini, ada klien, ada web servernya untuk MCU-nya. Kemudian untuk koneksi WiFi-nya di sini ada SSID juga password. Nah, untuk mengatur IP yang kita inginkan sebenarnya kalian bisa menggunakan ini. Nah, tapi kita gunakan IP yang default saja, jadi tidak perlu mengaturnya. Kemudian untuk port mengaktifkan web servernya, sini ada web page-nya berbentuk string, jadi nanti kita membuat web di dalam Node MCU-nya. Ada codingannya ada di sini. Ini untuk serial 6000 ini, 9600 ini untuk serial dari Node MCU-nya sendiri. Kemudian di sini ada untuk koneksi ke WiFi-nya atau SSID yang tadi sudah saya ketikkan di atas. Nah, ini juga connect. Nanti akan di print sendiri IP-nya berapa. Nah, itu IP yang akan di print di sini harus kita ingat atau kita catat karena itu untuk nanti masuk ke web page-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini tampilan untuk webnya. Kita lihat di sini untuk mengaktifkan web page di Node MCU, kita harus menggunakan fungsi variabel ini, web page plus sama dengan. Nah, kemudian untuk isinya dari web page sendiri, kalian bisa belajar untuk PHP atau HTML biasa. Nah, jadi di dalam tanda petik 2 ini nanti kalian masukkan fungsi dari PHP-nya itu sendiri atau web page-nya nanti untuk tampilannya. Seperti ini, saya buat ini tampilan untuk HP. Jadi kalau misalnya tanpa ini, tampilannya seperti web page kita di laptop. Sebenarnya kita bisa juga buat di laptop. Nah, ini untuk centernya, head-nya di atas, saya namakan project IoT. Nah, kemudian ini untuk stylenya, style buttonnya, warnanya saya rubah jadi biru di sini. Kemudian di sini ada dua fungsi tombol yang saya buat, yaitu untuk on, fungsi tombol on, kemudian ada fungsi tombol off-nya. Jadi saya akan mengaktifkan dan mematikan LED-nya. Yaitu kemudian di sini ada codingan untuk lanjut untuk codingan Node MCU-nya, server on. Ini untuk fungsi membuat servernya on. Jadi dia mengirim teks HTML, jadi ini dalam bentuk HTML. Nah, kemudian di bawahnya di sini ada fungsi on dan off yang akan dikirim melalui serial ke Arduino Mega-nya. Di sini saya fungsi pertama adalah slash on. Slash on ini mengarah ke HTML yang di atas. Nah, ini a href sama dengan slash dalam kurung maaf tanda petik on. Nah, jadi fungsinya di sini untuk on. Kemudian setelah saya menekan tombol di atas ini, maka Arduino Node MCU-nya akan mengirim angka 1 secara serial ke Arduino Mega. Begitupun dengan fungsi off. Di sini ada fungsi off. Fungsi off dia mengarah ke off ini, button off. Kita lihat nanti tampilannya. Nah, jadi setelah menekan tombol off, dia akan mengirim secara serial angka 2.
nanti akan diterima di Arduino Mega seperti itu. Ini untuk menjalankan web servernya, kemudian ini untuk kliennya agar berjalan kliennya. Nah, kita lihat tampilan di webnya. Kalian bisa buka HP sebelumnya, lihat saja di untuk IP-nya kalian bisa lihat di serial monitor. Saya akan konekkan dulu dengan MCU-nya. Sudah terhubung. Dan kita lihat di serial monitornya berapa IP yang didapat oleh Node MCU. Nah, ini IP-nya 192.168.43.29. Ini yang harus kita ingat. Kemudian kita lihat tampilan webnya. 192.168.4329 seperti ini. Ya, kita buka. Nah, ini tampilan awalnya. Ada on, ada off. Jadi ini fungsi tombol yang sudah saya buat di codingan tadi. Sekarang kita lanjut ke codingan di Arduino Mega-nya. Nah, sekarang ada di codingan untuk Arduino Mega-nya. Di sini saya masukkan LED-nya di pin 2. Kemudian ini kan warna merah, jadi saya berikan variabel warna merah dengan tipe datanya integer. Kemudian pin mode dari outputnya ini adalah merah ini, jadi pin 2 ini akan mengeluarkan outputnya atau tegangannya untuk menyalakan Arduino-nya. Kemudian ini serial begin-nya ini untuk print dari Arduino Mega sendiri. Kemudian untuk serial 1.begin-nya disamakan dengan Node MCU 9600. Kemudian di sini ada fungsi untuk serialnya untuk menerima data yang tadi dikirimkan oleh Node MCU. Jadi di sini jika serial 1 available atau jika serial satunya itu terhubung dengan antara Arduino Mega dengan Node MCU, maka fungsi di bawah sini adalah untuk membaca serial read atau data yang diterima oleh Arduino Mega. Nah, jadi jika Arduino Mega ini membaca 1 atau menerima angka 1 dari Node MCU, maka di sini digital write merah atau LED-nya akan menyala high. Dan jika Arduino Mega membaca 2, maka digital write merah akan low atau mematikan LED-nya seperti itu. Oke, selang sudah diupload, kita langsung saja lihat praktek fungsi yang sudah kita buat sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke web page yang sudah kita buat tadi seperti ini. Dan ini rangkaian yang sudah dibuat. Ya, jadi ini tampilan untuk web page-nya, ada on dan off. Kemudian ini rangkaian yang sudah dibuat, ada LED di sini warna merah, kemudian ada Arduino Mega dan Node MCU. Kita nyalakan LED warna merahnya. Nah, seperti ini. Kita matikan dengan menekan off-nya. Nah, seperti ini. Jadi sangat simpel untuk satu LCD. Mudah-mudahan dapat diikuti ya. Ini untuk project IoT yang sederhana. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi ikuti dari awal agar mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.